Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat suatu matrik. Kemudian dari matrik yang sudah terbentuk, bagaimana caranya kita memberi nama pada baris, memberi nama pada kolom, kemudian memilih elemen dari suatu matrik, kemudian memfilter, mengindeks, dan lain sebagainya. Oke ya, di sini teman-teman harus ketahui matrik itu adalah bentuk data dalam dua dimensi. Oke ya, artinya ada beberapa baris dan beberapa kolom. Berbeda dengan vektor yang sudah kita bahas di video sebelumnya, vektor itu hanya satu baris dan beberapa kolom. Oke ya, jadi barisnya itu terbatas satu. Kemudian kolomnya itu boleh lebih dari satu. Itu namanya vektor. Kalau matriks, jumlah baris dan kolomnya itu lebih banyak di sini, ya. Barisnya tidak hanya terbatas oleh satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Oke, di sini misalkan ya, kita akan tampilkan suatu vektor. Nah, ini adalah suatu vektor, ya. Kita jalankan. Nah, ini adalah suatu vektor karena terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Itu disebut sebagai vektor, ya. Kemudian di sini misalkan kita definisikan A sama dengan angka dari 1 sampai 10. Kita jalankan. Kemudian kita panggil A. Nah, A ini masih tetap suatu vektor karena terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Oke, sekarang kita akan membuat matriks dengan menggunakan fungsi matriks. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan langsung praktekkan saja. Misalkan kita beri nama matriks yang akan kita buat adalah matriks sama dengan kita gunakan fungsi matriks kurung buka, kemudian kita ambil nilainya dari vektor A, misal. Oke, kita akan jalankan. Kemudian kita akan panggil matriks. Apa yang terjadi di sini, teman-teman? Oke, ternyata di sini terbentuk suatu matriks ya yang terdiri dari 10 baris dan satu kolom. Oke ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan fungsi matriksnya saja, itu akan default. Artinya yang terbentuk beberapa baris dan satu kolom. Oke ya. Sekarang kita akan buat matriks dengan jumlah baris yang kita tentukan sendiri. Matriks dengan jumlah baris kita tentukan sendiri. Masih menggunakan fungsi matriks ya, tapi di sini ada beberapa argumen yang ditambahkan ya. Misalkan kita namai matriks sama dengan matriks. Nah, di sini ada 3 argumen ya. Yang pertama itu adalah nilai yang ingin diubah menjadi matriks atau data yang ingin diubah menjadi matriks. Datanya adalah data A. Kemudian di sini kita berdasarkan row, pengurutannya berdasarkan baris. Berarti true, kemudian n row artinya adalah jumlah barisnya. Di sini misalkan jumlah barisnya adalah 2. Oke ya. Kalau 3 bagaimana? Nah, kalau 3 jumlah datanya itu adalah 10. Ya, kalau kita bagi ke dalam 3 baris ya tidak akan pas ya. Nanti tidak akan terbentuk suatu matriks di sini. Jadi yang memungkinkan jumlah barisnya itu adalah yang habis membagi 10. 1, 2, 5. 10. Oke, ya paham ya di sini teman-teman. Jadi jumlah baris itu biasanya yang habis membagi jumlah datanya.
Oke, kita akan jalankan. Kemudian kita panggil matriks. Nah, di sini sudah terbentuk matriks yang terdiri dari 2 baris dan 5 kolom. Oke ya. Kemudian pengurutannya berdasarkan baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baris dulu ya, baris pertama diselesaikan, kemudian pindah ke baris yang kedua. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bedakan bagaimana kalau by row-nya itu kita false-kan. Ya berarti di sini misalkan matriks. Kemudian A, by row-nya kita false-kan. And row, misalkan di sini tetap 2. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil matriks. Apa yang terjadi? Masih sama, matriks yang terbentuk adalah 2 baris dan 5 kolom. Tetapi di sini pengurutan datanya itu berdasarkan kolom ya. 1, 2, pindah ke kolom 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke ya teman-teman, jadi sekarang paham bagaimana fungsi dari by row. Kalau true itu pengurutannya berdasarkan baris ya. Kalau by row-nya false itu pengurutannya berdasarkan kolom. Oke, berikutnya di sini kita akan bahas membentuk matriks dari vektor ya. Di sini membentuk matriks dari vektor. Oke, berarti di sini kita harus definisikan dulu beberapa vektor ya. Misalkan di sini not real ya, artinya data yang kita ambil itu bukan data yang sebenarnya ya. Di sini misalkan kita definisikan yang pertama vektornya adalah Devan sama dengan C, kemudian kurung buka, di sini nilainya adalah 100, kemudian 95, 90, kemudian 96. Kemudian kita akan definisikan satu lagi, IRA sama dengan C, kurung buka, kurung tutup. Nilainya di sini 95,80,82, kemudian yang terakhir adalah 80. Oke ya. Sekarang kita akan coba panggil dulu ya. Kita jalankan. Oke, nah seperti ini ya. Sudah tereksekusi. Kita panggil Devan. Kita panggil. Nah, ini adalah nilai dari Devan 195, 90 dan 96. Kemudian IRA kita jalankan. Nilainya adalah 95, 80, 82 dan 80. Nah, teman-teman lihat di sini bentuknya masih vektor. Sekarang kita akan gabungkan dua vektor ini ke dalam bentuk matriks. Berarti gabungkan dulu karena data vektornya ini masih terpisah. Berarti kita harus gabungkan dulu menjadi satu data vektor. Berarti di sini kita definisikan rekap sama dengan kita gabungkan di sini dari Devan, IRA. Nah, sekarang kita akan eksekusi, jalankan. Kemudian kita panggil rekap. Nah, di sini datanya sudah tergabung menjadi satu buah vektor. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan membuat matriks dari data yang sudah tergabung di sini. Berarti kita namai rekap matriks. Sama dengan kita gunakan fungsinya adalah matriks. Kemudian di sini datanya adalah rekap. Kemudian kita urutkan berdasarkan baris, berarti by row true. Kemudian end row-nya adalah 2 ya. Oke, sekarang kita akan jalankan. Kemudian kita panggil rekap matriks. Kemudian kita eksekusi.
Nah, di sini sudah terbentuk matriks yang terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Oke ya. Jadi kita berhasil membuat matriks dari beberapa data vektor. Oke ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan memberi nama baris dan kolom matriks tersebut. Ya, berarti di sini memberi nama baris dan kolom matriks. Oke, di sini kita awali dari pemberian nama untuk baris dulu ya. Berarti kita perlu definisikan dulu. Baris berarti yang di sini ya. Di sini ini adalah nama mahasiswa. Misalkan nama mahasiswa sama dengan kita definisikan berarti yang pertama adalah Devan, kemudian yang kedua adalah Ira. Oke, kemudian kita juga harus mendefinisikan nama dari kolomnya ya. Berarti di sini misalkan penilaian. Oke, penilaian ini kita definisikan dengan yang pertama tugas, kemudian yang kedua adalah yang pertama absensi saja. Kemudian yang kedua adalah tugas, kemudian yang ketiga adalah UTS, kemudian yang terakhir adalah UAS. Oke, sekarang kita akan jalankan eksekusi. Oke, selanjutnya kita akan inputkan nama-nama yang tadi itu ke matriks rekap matriks ya. Oke, berarti di sini yang pertama kita gunakan row name dari rekap matriks ya, sama dengan nama mahasiswa. Kita akan jalankan di sini teman-teman. Kemudian kita panggil rekap matriks. Hasilnya, nah di sini akan berubah ya untuk baris dengan nama mahasiswa yaitu Devan dan Ira. Oke, selanjutnya kita akan rubah nama kolomnya ya, column names dari rekap matriks ya. Kemudian di sini namanya adalah penilaian. Oke, kalau sudah kita jalankan, kemudian kita panggil rekap matriks. Oke, bukan rekapnya saja, keliru, rekap matriks. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Sudah terbentuk matriks ya dengan nama kolomnya adalah absensi, tugas, UTS dan UAS. Kemudian nama barisnya adalah Devan dan Ira. Oke ya, teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini mudah dipahami. Berikutnya kita akan pelajari berkaitan dengan operasi pada matriks. Yang pertama kita akan menjumlahkan setiap kolom ya. Di sini menjumlahkan setiap kolom. Artinya kita akan menjumlahkan kolom absensi dijumlahkan, kolom tugas dijumlahkan, kolom UTS dan seterusnya. Di sini kita gunakan perintah call sum dari matriks tersebut. Berarti rekap matriks. Oke, kalau sudah silahkan teman-teman jalankan ya. Oke, dari sini. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya kita jumlahkan setiap kolomnya di sini ya. Absensi, tugas, UTS dan UAS. Oke, berikutnya kita akan jumlahkan setiap barisnya ya. Berarti di sini menjumlahkan setiap baris. Perintah yang digunakan adalah row sum dari nama matriks tersebut, rekap matriks.
terjadi kesalahan. Rekap matrik. Kemudian kita akan jalankan dari sini. Baris. Oke. Berhasil ya. Ternyata di sini total untuk baris Devan itu adalah 381. Kemudian total untuk baris Ira adalah 337. Oke, berikutnya kita akan menentukan nilai rata-rata baris ya. Menentukan rata-rata baris. Berarti di sini kita gunakan perintahnya adalah raw means. Oke, raw means dari nama matrik tersebut, rekap matriks. Kalau sudah, silakan teman-teman jalankan. Oke, nanti di sini diperoleh bahwa rata-rata dari Devan ya, semuanya itu adalah 95,25, sedangkan Ira adalah 84,25. Oke ya. Berikutnya kita akan menentukan rata-rata kolom. Berarti kita gunakan perintah call means dari nama matrik tersebut, rekap matriks. Kita akan jalankan. Ternyata diperoleh di sini berdasarkan kolom ya rata-ratanya. Oke ya teman-teman, sampai sini mudah dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan satu baris ya. Di sini menambahkan baris pada matrik. Jadi misalkan kita ingin menambahkan satu lagi mahasiswanya, misalkan nama mahasiswanya adalah Fikmi. Berarti kita harus definisikan nilai Fikmi terlebih dahulu. Oke, berarti di sini kita perlu definisikan Fikmi sama dengan C kurung buka nilai Fikmi misalkan 60,65 kemudian 70,50. Ini bukan nilai yang sebenarnya ya. Oke, kita akan jalankan di sini. Ternyata berhasil kita eksekusi, kemudian kita panggil Fikmi masih dalam bentuk vektor ya. Nilainya adalah 60, 65, 70, dan 50. Sekarang nilai Fikmi ini kita akan tambahkan ke matrik yang tadi. Ya, berarti di sini misalkan kita beri nama rekap matriks update. Karena ada penambahan sama dengan. Nah, kita akan gunakan di sini teman-teman fungsinya adalah fungsi dari rbind ya. Rbind artinya kita menambahkan baris di sini. Berarti kita gunakan rbind ya. Nah, di sini ada dua nilai ya. Yang pertama adalah matrik lamanya yaitu rekap matrik. Nah, ini adalah matrik lamanya, kemudian koma diikuti nilai yang ingin dijadikan sebagai baris baru. Berarti di sini adalah Fikmi. Kemudian kita akan jalankan di sini. Kemudian kita panggil rekap matrik update. Kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan satu baris yaitu Fikmi, ya. Oke ya, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan tambahkan kolom, ya. Menambahkan kolom pada matriks. Kalau tadi kita gunakan rbind untuk menambahkan baris pada suatu matrik, sekarang kita akan gunakan fungsi cbind untuk menambahkan kolom. Jadi misalkan, sorry ini salah ya, bukan di sini, kita pindahkan saja. Oke, misalkan di sini kita ingin menambahkan satu kolom lagi dengan judul rata-rata, ya di sini. Berarti di sini kita harus definisikan rata-rata dulu. Sama dengan, nah kita gunakan
raw means. Ya, kita gunakan di sini raw means dari rekap data yang update, ya, rekap matrik update di sini ya. Kemudian kita jalankan. Kita panggil di sini ada kesalahan. Kita gunakan simbolnya underscore saja. Oke ya. Karena tidak boleh strip ya. Oke, kita gunakan underscore rata underscore rata ya. Artinya rata. Kita gunakan fungsi raw means, kemudian dari matrik rekap matrix update. Kita panggil di sini misalkan rata kita panggil. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari setiap baris ya. Kita akan inputkan ya, ini menjadi kolom, berarti kita tuliskan lagi rekap matrix update sama dengan kita gunakan fungsi cbind. Kemudian di sini sama seperti rbind ya. Yang pertama argumennya itu adalah matrik lamanya, berarti rekap matrix update ya. Kemudian koma nilai yang ingin dijadikan nilai kolom, berarti di sini kita gunakan rata. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Kemudian kita panggil rekap matrix update. Kemudian kita eksekusi. Oke ya, di sini sudah berhasil kita tambahkan satu kolom, yaitu rata. Berarti di sini yang tertinggi adalah Devan, kemudian Ira, dan yang paling kecil adalah Figmi. Oke ya teman-teman, itu adalah menambahkan baris dan kolom pada suatu matrik. Sekarang kita akan memilih elemen dari matrik. Elemen dari matriks ya. Misalkan kita ingin memilih 80 ini ya, ingin memunculkan nilai 80 di sini. Berarti di sini teman-teman gunakan perintah rekap matrix update ya. Nama dari bukan di sini. Rekap matrix update ya, nama matrik tersebut, kemudian kurung siku. Nah, kita lihat di sini kita menginginkan muncul 80, berarti baris ke-2, kolom ke-2. Berarti di sini yang pertama itu adalah baris 2, kolom ke-2. Kalau sudah silakan teman-teman jalankan ya, di sini akan muncul 80. Misalkan teman-teman ingin memunculkan nilai 95,25 ya. Berarti di sini barisnya adalah 1 ya, kolomnya adalah kolom 5. Kita akan jalankan. Oke, betul ya, akan muncul 95,25. Kemudian di sini misalkan teman-teman ingin memunculkan satu baris ya. Misalkan nilai Devan akan kita munculkan semua di sini, berarti rekap matrix update, kemudian kurung siku. Nah, berarti Devan itu ada di baris pertama, kolomnya kita kosongkan ya. Ini adalah memilih baris pertama, yaitu Devan. Kita akan eksekusi. Nah, ini adalah nilai dari Devan ya, 195 dan seterusnya. Kemudian kalau teman-teman ingin menampilkan nilai dari kolom rata-rata saja di sini, berarti teman-teman ketika rekap matrix update, kemudian barisnya kita kosongkan, baru kolomnya kita isi dengan 5. Kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah nilai dari kolom 5, yaitu rata-rata. Kemudian kalau teman-teman ingin menampilkan jangkauan ya, artinya hanya baris kedua dan ketiga saja, tetapi kolomnya hanya kolom ke-4, 5. Itu namanya adalah menampilkan secara jangkauan. Berarti di sini kita gunakan pertama baris 2 dan 3, berarti 2, titik 2, 3. Kemudian koma,
kolom yang kita ingin tampilkan adalah 4 sampai 5. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Kalau sudah silakan teman-teman eksekusi. Nah, nanti di sini akan muncul hanya baris kedua sampai ketiga dan kolom keempat dan kelima. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.